dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat 27, 28 dan 29. Jadi kita akan bahas surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Ini ayat 27 dulu kita baca ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sampai kamu meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Itulah yang paling baik bagimu. Mudah-mudahan kamu mendapat pelajaran. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Dan jika kamu tidak menemukan seseorang di rumah itu, maka janganlah pernah masuk ke dalamnya sampai kamu diberi izin untuk memasuki rumah itu. Dan jika dikatakan kepadamu pulanglah, maka langsunglah pulang. Itulah yang lebih suci untukmu, dan Allah Maha mengetahui ya apa yang kamu lakukan. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'malu ma tubdun wa ma taktumun. Tidak ada dosa untukmu jika kamu memasuki bangunan atau rumah yang tidak dihuni atau ditempati, yang di sana ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Nah, itulah arti sederhananya Bapak Ibu surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Bersilaturahim itu pahalanya besar. Tapi bila tidak mengikuti kaidah, ketentuan, aturan agama, boleh jadi kunjungan itu jadi maksiat Bapak Ibu. Ya, bisa jadi kunjungan itu berubah jadi dosa. Nah, karena itulah Allah mengatur bagaimana kita ya adabnya, ketentuannya untuk ya supaya kunjungan silaturahim kita ini menjadi ibadah yang besar. Pertama kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jangan kamu masuk rumah yang bukan rumahmu sampai kamu meminta izin dan memberikan salam kepada penghuninya. Jadi kita ini Ibu tidak boleh, walaupun kawan akrab, ya, walaupun awak tetangga Pak Haji, walaupun ialah coba dusana istilahnya tuh, tapi tidak boleh juga Bapak Ibu kita masuk ke rumah dia kalau kita tidak minta izin dan mengucapkan salam. Ya, karena ya kadang-kadang kita ini sudah kena terlalu akrab Pak. Nah, ini memang ketentuan ini berlaku untuk semua Pak. Selama rumah itu bukan rumah kita. Katalah kalau itu rumah orang lain, maka perlu kita tastaknisu. Tastaknisu itu bukan minta izin sebenarnya Bapak Ibu. Tastaknisu itu dari kata anas, anasa. Anasa itu artinya lembut. Ya, secara harfiah artinya lembut. Makanya manusia disebut insa karena manusia itu makhluk yang lembut. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi memang manusia itu lembut Bapak Ibu, makanya disebut insa. Buktinya manusia lembut, setiap manusia yang lahir itu selalu menangis. Itu buktinya manusia lembut. Tidak pernah ada manusia yang pas lahir nyajak orang bercakap langsung. Ya, selalu dia lahir itu menangis. Itu menunjukkan fitrahnya sebenarnya lembut. Ya, karena tangisan yang pertama kali ya, keluar dari dirinya. Jadi manusia itu disebut ins karena dia lembut. Nah, jin disebut jin karena kasar. Makanya jin itu kalau bicara kasar itu makanya orang berang Pak, orang yang marah
Kata Nabi, dia dikuasai oleh setan. Makanya orang marah tuh mari-ari mengecek. Tapi benar. Orang kalau marah kan kalau bicara nadanya keras kan. Nah, itu cara masuk. Jadi memang orang kalau marah tuh biasa suaranya keras tuh. Karena yang keras tuh biasanya jin, setan. Karena manusia tuh ins, lembut. Itu sering saya katakan ke bapak-bapak, ibu-ibu terutama, kalau suaminya marah-marah, tidak usah dilawan, biar sajalah. Karena itu tidak manusia ketika itu. Ya, itu jin atau setan itu. Ya, tapi jangan diteriaki pula Pak ya. Tanya ada anak, siapa rumah? Setan, jangan. Iya. Ya karena memang manusia itu ins, dia lembut. Kalau dia kasar, nah ketika itu dia hilang kemanusiaannya itu. Hilang insaniahnya namanya, berubah dari jadi syaitaniah namanya. Ya, itu memang begitu, Pak Ibu. Makanya ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa masuk surga?" Kata Nabi, "La taghdab." Jangan marah. Bagaimana jalan ke surga ya Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Walakal jannah. Nah, kata Nabi begitu. Jangan marah. Ya, kalau kau tidak marah, kau surga dapat. Walakal jannah. 3 kali Nabi katakan itu. La taghdab. La taghdab. La taghdab walakal jannah. Nah, jadi orang pemberang kok, Pak, orang pemarah kok tidak akan masuk surga loh Pak. Cayol kamu. Ya, jadi kalau ada Pak yang penyerengi, nah, berhenti dia nyerengi Pak ya. Berada di surga Pak besok. Orang pemarah itu tidak masuk surga karena dia kawan jin, kawan setan itu, yang pemarah itu. Makanya setan senang lihat orang marah, Pak Ibu. Ya, nah, karena manusia disebut ins, dia lembut. Nah, jadi kalau ada nama orang Anas, Anis, nah, itu biasanya orangnya lembut tuh, Pak Ibu. Ya. Pokoknya dia nama tuh sesuai je perilaku, Pak Ibu. Kalau lagi nama anak Jarimah, Jarimah itu pendosa artinya Pak. Ya. Jarimah itu pendosa artinya. Ya. Makanya ada nama orang dulu Ratu Ekstasi ya. Ah, iya, itu kan. Pas lah namanya itu, cocok deh itu. Karena artinya pendosa kan. Kasih nama Jarimah. Faisal itu artinya rinci, fasal ya. Itu kalau ngecek lamo tuh Pak. Faisal. Ngerinci Pak, tidak bisa sebantah, panjang situ. Itu namanya. Kalau Khidir artinya hijau, subur. Maka kalau ada nama orang Khidir itu sanang artinya Pak. Hah? Nah, itu yang palsunya. Sedangkan yang palsu sanang juga tiap lagi ini aslinya. Khidir itu artinya hijau Pak, khadrun. Ya, jadi nama ya. Jangan kasih nama anak namanya Nakata. Nakata itu artinya kotoran Pak. Nakata, nakta, Nikita sama Nikita. Nikita itu artinya kotoran. Titik itu Ibu. Ada kertas putih kan, itu ditaruh titik di sana. Titik itu bahasa Arabnya nuktah. Nuktah. Nuktah Nikita sama. Jadi jangan dikasih anak nama Nikita, artinya itu noda. Saya tidak tahu ada nama orang Nikita, Pak Ibu ya, tapi artinya itulah. Ya, tapi Anas, Anis, itu uns, ins, insan itu sama, lembut. Jadi tasta'nisu itu artinya kalau kita mau datang ke rumah orang, maka bikin penghuni rumah itu menjadi nyaman dengan kehadiran kita. Nah, itu namanya tasta'nisu, Pak. Jangan kita datang, orang yang di rumah itu merasa tidak nyaman dengan kedatangan kita. Membuat orang itu nyaman, itu namanya tasta'nisu. Dari kata ins tadi, anas, lembut. Ya. Bikin orang itu tidak gelisah dengan kita. Ya. Jangan sampai kita datang orang itu panik. Tidak boleh, Pak Ibu. Kita datang orang itu merasa terbebani.
Itu tidak boleh. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu Nabi Ibrahim diceritakan di surat Al-Hijr ya. Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Hijr ayat 52. Nabi Ibrahim datang tamunya malam-malam Bapak Ibu malaikat. Faqalu salaman. Tamunya mengucapkan salam. Ibrahim tak mau menjawab salamnya. Tak dijawab salamnya itu. Apa kata Ibrahim? Inna minkum wajilun. Kami merasa takut dengan kamu. Kenapa? Karena datangnya di malam-malam, Pak. Itu kenapa kalau Ibu baca nanti di surat An-Nur ayat 58 ini, ada 3 waktu yang kita tidak boleh berkunjung kan. Pernah saya sebutkan dulu. Jadi 3 waktu ini kita tidak boleh mendatangi orang. 1 min qabli salatil fajri, sebelum salat subuh. Jangan mampir atau tokok rumah orang. Usir. Kalau ada orang begitu, usir sajalah. Lalu apa? Inda tada'una siyabakum minaz zahirah. Ya, setelah zuhur. Ya, setelah zuhur tidak boleh lagi bertamu. Ya, ibu-ibu kalau sudah zuhur pulanglah ya. Pulanglah. Pulang ke istirahat bagai. Ya, tidak boleh lagi kita ke rumah orang atau di rumah orang di waktu zuhur itu. Ya, harus kita pulang. Nah, nanti setelah asar datang lagi tidak apa-apa. Itu ketetapan Al-Quran begitu. Yang terakhir mimba di salatil isya, setelah salat isya. Jadi ibu setelah salat isya tu jangan mau aja ke rumah orang itu. Ada penyakit ibu-ibu sudah sama isya tu. Tapi ya kadang-kadang dulu ibu, dulu kan listrik tidak ada, TV tidak ada. Jadi orang sudah isya aku lebih lalu saja enggak. Kalau kini enggak, orang bah HP, bah TV, listrik. Jadi orang yang 10 sebalik tujuh lalu-lalu lagi. Jadi memang ya kalau memang kondisinya memang tadi tas tak nisu, dia nyaman dengan kita, enggak apa-apa. Itu enggak boleh sebenarnya Pak. Jangan duduk di lapau je minum-minum deh. Orang tu kan lalu bagai tu. Sebenarnya istrinya tu Pak, istri orang di lapau tu enggak nyaman le tu Pak. Nya ingin lalu le tu mah. Ya tak? Ini kadang sampai jam 1 di lapau orang Pak, nak main domino kan. Padahal anaknya besok ke sekolah, istrinya mau istirahat. Ya. Kecuali memang ini ruko misalnya Pak. Lalu di atas itu istrinya, anak-anaknya mungkin tak terganggu, itu tak, mungkin bisa ditoleransi juga karena itu bukan rumah namanya. Itu toko kan. Yang tak boleh kan ke rumah tadi Pak. Ya. Ini rumahnya di situ. Kebetulan rumahku dijadikan ya kedai, maka kita tidak boleh juga datang setelah isya. Ya. Kecuali memang tadi syaratnya tas tak nisu terpenuhi, dia tidak merasa terganggu dengan kita, nyaman dengan kita, dia tidak apa-apa. Kan ada boleh jadi misalnya begini, ada ibu-ibu ya dia udah tua sendirian di rumah, datang kita, justru senang dia datang kita habis isya tuh misalnya, itu tidak apa-apa, itu boleh. Tapi kalau semua ambo ko, semua Pak Apis ko, kalau sudah isya aja tibu, ya Pak Apis. Kalau mode-mode apa, mode-mode Pak Muslim, mode Pak Haji mungkin tak ya Pak itu. Itu. Itu dah Pak. Kalau itu tak apa-apa. Yang tak boleh itu pai motas ya. Ya. Kalau bisnis tak apa-apa. Itu. Nah. Jadi itu maksud tas tak nisu itu Ibu. Ya, tas tak nisu itu jangan orang ketika kita datang itu orang sudah merasa tidak nyaman lagi dengan kita. Itu tidak boleh itu Ibu. Itu kenapa adab kita kalau datang ke rumah orang termasuk rumah keluarga harus janji dulu. Saya kalau datang ke rumah kakak saya telepon dulu. Nih, ambo kapai ke rumah. Bilo tuh hari itu. Para orang sekian ya, para hari di rumah, mungkin 2 hari. Supaya dia bicara pula dengan suaminya. Sehingga suaminya datang, saya datang, suaminya merasa nyaman dengan saya, dia pun merasa nyaman menerima saya.
Coba Bapak Ibu bayangkan kalau tiba-tiba saja saya datang berlimo misalnya, lalu seminggu di rumahnya. Ya enggak. Hanya menyiapkan belanja untuk anak istrinya sebulan sekian, bulan bertambah lambu seminggu berlimo situ. Pulang apa kau cakapnya jangan suami itu. Enggak Bapak Ibu. Itu namanya enggak mendatangkan kenyamanan bagi orang yang kita kunjungi, Pak. Jadi memang harus dikontak dulu, walaupun di sana. Ya. Tidak bisa kita ini tiba-tiba saja menyelonong datang, Pak. Karena Allah mengingatkan supaya ini tidak berubah menjadi keburukan. Padahal kunjungan silaturahim itu pahalanya besar. Tapi kalau yang menerima sudah merasa terganggu dengan kehadiran kita, maka kehadiran kita berubah jadi dosa, jadi maksiat, tidak jadi pahala lagi, Pak. Maka perlu ditelepon. Ibu pun kalau mau datang ke rumah siapapun ya, tetangga atau kawan, kalau bisa memang janjian dulu supaya dia tidak merasa terganggu dengan kita. Ya. Jadi memang itu mutlak. Allah sebut begitu. Kamu tidak boleh masuk ke rumah orang sebelum kamu membuat orang itu merasa nyaman. Tastanisu namanya. Ya salah satunya dengan minta izin, dengan telepon, dengan ada dulu perjanjian. Gitu. Ya. Sama juga kalau kita dengan mahasiswa, Pak, mau ke rumah kan kontak dulu. Pak, jam berapa Bapak di rumah? Jam berapa Bapak bisa saya kunjungi? Kita kasih jadwal tuh jam sekian sampai jam sekian. Datang dia. Tidak boleh dia celonong aja tiba, Pak Ibu. Dan kalau ada orang datang ke rumah kita, kita merasa tidak nyaman dia datang, ibu bapak boleh tidak menjawab salamnya? Boleh tidak membukakan pintu? Ya, boleh. Itu Nabi Ibrahim mencontohkan begitu. Ya, di surat Al-Hijr tadi. Kalau ada tamu datang, kita merasa tidak nyaman, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum, tidak usah dijawab salamnya. Diam saja. Ya. Kalau kita memang merasa tidak nyaman dengan kedatangan dia. Jadi memang adabnya begitu. Ya. Nah, yang kedua, waktu salimu ala aliha. Setelah kita menciptakan rasa nyaman dengan orang yang akan kita kunjungi, baru kita ucapkan salam padanya. Jadi salam ini memang ya penting Bapak Ibu, supaya kita ini, mohon maaf Bapak Ibu, kadang-kadang dia sedang tidak siap di rumah, namanya juga rumah dia, mungkin anaknya, mungkin ya istrinya, yang kita tiba-tiba saja datang tanpa ada ya salam, mungkin kaget dia Bapak Ibu. Dan salam ini Bapak Ibu diatur itu 3 kali. Nanti ada disebutkan di surat An-Nur ayat 58 ini, salah sumarat 3 kali. Kalau sudah 3 kali ucapkan salam tidak ada respon, maka pulang. Ya. Dan mengucapkan salam itu Bapak Ibu berdirinya jangan di depan pintu, tapi di samping pintu. Jadi kalau Bapak Ibu ini pintu, maka berdirinya di samping pintu tuh, ketuk Assalamualaikum. Ketika dia bukakan pintu, yang kita lihat wajah orang yang buka pintu itu. Tapi kalau Bapak Ibu berdiri di depan pintu, ketika pintu dibuka, masuk mata awak langsung ke dalam, itu tidak boleh. Mata kita tertuju langsung ke dalam rumah orang itu tidak boleh. Karena boleh jadi dia punya anak gadisnya yang masih mungkin pakaiannya masih minim, istrinya juga begitu juga. Maka mata kita tidak boleh langsung ke dalam. Jadi salam tu 3 kali, dan jangan kita mengintip-ngintip. Ya. Assalamualaikum, tu ciguk-ciguk salik-salik kacur. Assalamualaikum. Ya. Lo orang yang antuk saya. Kata Nabi, kalau ada orang mengintip-ngintip, ya, mengintip-ngintipmu dari celah-celah jendelamu, maka tusuk matanya dengan tongkat. Tidak apa-apa, itu hak kita, kan kita yang punya rumah. Ya. Boleh jadi kita sedang tidak siap menerima tamu, atau mungkin di waktu yang tidak tepat dia datang. Boleh Bapak diam saja di dalam, tidak usah dijawab salamnya. Dia jawab salamnya berikutnya, oh borang macamnya. Antuk saya lah. Karena kalau tamu itu datang tidak membuat kita nyaman, tidak usah dijawab. Nanti bacalah di surat Al-Hijr ayat 52 itu. Cerita Nabi Ibrahim kedatangan tamu di malam-malam, yang tamunya mengucapkan salam, Ibrahim tidak menjawab. Karena Ibrahim merasa takut ya, dengan kedatangan tamunya itu. Nah itu.
Jadi assalamualaikum tu berdirinya di sudut pintu, tidak di depan pintu, dan tak boleh menengok-nengok. Gitu Pak. Itu adabnya begitu. Ya. Jangan Bapak, assalamualaikum langsung pintu dibuka langsung, dibuka di dalam langsung. Tak boleh. Ya, harus dia yang membukakan pintu. Ya, itu ketetapannya begitu. Kata Allah, ya, zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Itulah yang paling baik bagimu. Dan kalau Bapak Ibu datang rombongan, yang baca salam satu orang saja. Nah, jangan serombong lo salam Pak, mati menjawab dalam itu. Karena baca salam itu kan sunat, yang menjawab jadi wajib Pak. Ya, nah, jadi kalau Bapak Ibu datang ke rumah orang ramai-ramai, cukup yang satu saja assalamualaikum, yang lain sudah tidak usah lagi, gitu. Itu tuh yang tidak beradab nama itu Pak. Kan banyak kejadian Pak, dan HP hilang, ya kan, dan motor hilang. Ya itu yang tidak beradab namanya itu. Kita datang ke rumah orang tu dua syaratnya, tastanisu. Harus membuat orang tu nyaman dan tenang dengan kita. Tapi kalau dia sudah tidak nyaman dengan kita, tidak boleh tu. Ya. Tapi kalau dia nyaman dengan kita, tidak apa-apa. Ya. Nah, itu yang tidak ada adabnya namanya tu. Fa in lam tajidu fiha ahadan, bila kamu tidak menemukan ada orang di rumah itu, fala tadkhuluha, maka jangan kamu masuk hatta yu'zana lakum, sampai kamu dapat izin masuk ke dalamnya. Kalau tidak ada orang, jangan kita masuk. Rumah yang tidak ada orang saja tidak boleh kita masuki, apalagi rumah yang ada orangnya. Ini adab Bapak Ibu, kan sekarang musim nih penangkapan-penangkapan, penggeledahan-penggeledahan. Itu dosa besar tuh Bapak Ibu. Menggeledah rumah orang itu dosa besar. Apa hak kita menggeledah rumah orang? Itu dosa besar tuh. Hah? Tidak boleh Pak. Apa alasan dia menggeledah rumah orang? Ya. Kalau kamu tidak menemukan ada orang di rumah itu, kata Allah, jangan kau masuki rumah itu. Kecuali kamu diberi izin, salah satunya oleh negara. Kecuali ada surat, Pak. Itu mungkin boleh. Tapi mentang-mentang kita aparat petugas, lalu kita seenaknya menggeledah rumah orang, Pak. Itu dosa besar itu. Menggeledah rumah orang itu, tidak boleh. Ya. Kadang-kadang ini yang banyak apa yang zaman kini terjadi, Pak. Baru orang tu langsung digeledah rumahnya. Ya. Kadang-kadang masalahnya Pak nanti, ya, barang bukti itu yang menggeledah lo bawa ke dalam. Ya, itu dosa besar tuh, Pak. Sudahlah masuk rumah orang tanpa izin, itu dosa besar. Membuat fitnah dosa besar lagi. Ya. Saya sering katakan tuh, kalau yang aparat ini cobalah, ya, jangan hidup kita ini bermasalah panjang di akhirat nanti. Ya. Sudahlah kita masuk rumah orang itu dosa besar, kita mungkin fitnah pula untuk orang yang di rumah itu. Ya, tidak boleh begitu. Ya.